Apakah saat ini kita memang sudah bebas untuk memberikan kritik kepada pemerintah, menurut Anda, menurut kacamata Anda, tanpa harus rasa was-was dan ragu? Kalau pakai pendekatan hukum dan negara, saya mungkin mau bilang tidak absolut. Hmm. Bahwa kalau secara komparatif tadi Om Deddy bilang dari zaman Orde Baru memang kita surplus kebebasannya Ya. cukup baik, meningkat kita secara normatif teksnya. Hmm. Tapi belakangan dalam sisi prakteknya banyak dilema. Jadi kebebasan itu ada, tetapi dipraktekkan, tetapi pelaporan atau pemidanaan, represi, intimidasi terhadap kebebasan Juga ada itu juga berjalan. meningkat. Ah. Jadi kebebasan itu ada, tetapi setelah mempraktekkan kebebasan itu juga ada intimidasi. Jadi makin variatif situasinya hari ini. Situasinya seperti itu. Nah kalau saya mau simulasikan dalam pendekatan-pendekatan hak asasi manusia, saya pikir tadi mungkin definisi kebebasannya mungkin kita perlu rapikan juga. Dalam hak asasi manusia kebebasan itu bukan berarti kita boleh datang bawa bambu ke rumah orang kita hancurin terus kita bilang ngapain kamu begini, ini kebebasan berekspresi, enggak. Itu kekerasan. Ya enggak lah ya. Itu Oke. kebebasan, saya kasih contoh yang ekstrim. Ya, Itu bukan kebebasan. Nah kebebasan itu persoalannya di Indonesia ada freedom dan liberty diterjemahkan sama-sama sebagai kebebasan. Padahal dalam perdebatan keilmuan di dunia politik, hukum, freedom itu yang melekat pada si sosok manusia. Saya kasih contoh ekstrim tadi ke Ade ini. Besok Republik ini bubar, tidak ada konstitusi. Boleh nggak saya datang ke rumah dia ambil kupingnya dia, fisik? Nggak boleh. Karena ada pasal namanya pasal rasa sakit di tubuhnya dia. Jadi saya nggak boleh, meskipun negara ini konstitusi kita berhenti, negara ini bubar, itu nggak boleh. Jadi itu freedom kita dibatasi oleh freedom pasal-pasal tentang dirinya, manusia, sosok manusianya. Liberty, dia lebih masuk pada soal kita janji nih bikin negara ini harus bla 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 melayani yang kita perdebatkan lah sepanjang hari, setiap hari di mana Republik ini berdiri. Nah itu ada fungsi negara, institusi negara dan lain-lain. Nah perdebatan kita, ya kan, kalau misalnya Om Deddy tadi bilang soal freedom ini absolut, saya pikir iya dalam konteks positifnya melekat pada si jiwa. Tapi tata kelola yang Prof. Henry ini kampanye sudah bertahun-tahun, itu soal tata kelola mengaturnya. Mana yang harus dibatasi, mana yang harus dilindungi. Kebebasan yang harus dilindungi ada. Mana yang boleh dibatasi dalam situasi tertentu, ada rujukannya, ada pengawasnya. Kalau dalam pembatasan itu merugikan, maka orang itu boleh komplain, ada banyak pembatasannya. Nah, saat ini, Bung Haris, saya potong maaf. Ada kebebasan yang kalau memang dijalankan, justru tadi mengajak orang untuk melakukan A, melakukan B, itu yang kalau di kasus Rwanda, kebebasan-kebebasan yang seperti itu, ngajak orang untuk ngebunuh, itu nggak boleh. Jadi ada gak sesimpel itu juga hitam putih kebebasan itu sudah alam demokrasi kita. Enggak. Tapi Anda sendiri merasa nggak sih cukup bebas untuk menyampaikan kritik di negeri ini sampai saat ini? Ya kadangkala justru ketidakbebasan atau hambatan terhadap kebebasan itu tidak muncul dari negara. Belum tentu muncul dari negara. Tapi dari sesama masyarakat. Belum tentu muncul dari regulasi. Tapi kadang-kadang muncul dari sensitivitas sosial. Begitu banyak orang itu yang sensitif. Sehingga dikit-dikit ngelaporin. Nah kalau kayak gitu kan susah ya Prof ya, dan mengukurnya kan susah. Dan yang dilaporkan itu sebenarnya kalau kita yang tahu hukum katakan, nggak masuk unsur-unsur hukumnya, tapi tetap aja dilaporin. Karena tadi sensitif saling bermusuhan, dan itulah konsekuensinya memunculkan pertentangan-pertentangan dan kadang-kadang menggunakan hukum untuk menghukum orang lain, Bang Mardhani, kelompok lain. ini kalau yang saya tangkap dari Bung Haris, Prof Henry, lagi-lagi saya bisa menangkap sedikit bahwa masyarakat kita sebenarnya yang memang harus lebih paham lagi bagaimana menerapkan ini, literasi hukum, literasi digital dan lain-lain harus mengerti lagi. Kayaknya masyarakatnya nggak paham. Makanya tadi kata kuncinya di literasi dan edukasi. Tetapi literasi edukasinya dengan baik case. Saya sangat sedih ketika ada satu orang posting di Facebook, baru sekali posting, udah langsung kena undang-undang ITE. Mestinya ada SP1, SP2. Oke kita ambil, Bapak Ibu ini salah.
Bapak Ibu tahu ada aturan yang seperti ini. Dampak dari Bapak Ibu ini baru pertama ya. Sama seperti kita kena tilang atau apa, enak SP dulu. Bukan hukuman yang paling utama, bahwa setiap warga Prosesnya negara itu untuk kita edukasinya menyadari juga, ya. bahwa yang dilakukan salah. Tetapi kalau yang sekarang ini baru sekali posting udah langsung seperti penjahat kelas berat diambil dengan segala hal, itu justru tidak menyelesaikan masalah, malah memperbesar Oke, masalah. artinya nggak hanya masyarakatnya, penegak hukumnya juga dong. Jangan sebentar-sebentar terima laporan langsung diproses gitu. Sama, dan nanti kalau di antara Kan nggak bisa masyarakat dihalangi. Nggak bisa Makanya dihalangi. saya juga tadi ya kita juga jangan terlalu alergi terhadap Bentar, proses Det. hukum. Saya Tapi setuju. yang kita harus Yang jaga kasus adalah Dedi penggunaan atau kasus kekuasaan yang Oke. lain. atau Sebentar, Bang. penguasa Oke. yang menjadi begitu sensi kalau dikritik lalu menggunakan Setuju. kekuasaannya. Itu sepakat. Tapi Misalnya yang Bang kasus Mardhani- Haris nih, ya. ya kan? Harusnya kan nggak perlu sampai ke pengadilan kalau menurut saya. Sama dengan Rocky Gerung, kalau menurut saya nggak perlu ke pengadilan, itu masalah etika, masalah adab dan segala macam gitu loh. Nah ini yang harusnya kita persoalkan ya. Oke, Karena tapi ini menyangkut instrumen negara. betul. Tapi permasalahannya Bang Deddy begini, ketika masyarakat sedikit-sedikit lapor dan diproses itu juga harusnya diatur juga. Ada kata kunci di sini aparat. Tadi Haris Azhar udah bilang datanya polisi melaporkan mereka yang punya kasus undang-undang ITE mestinya tidak boleh. Gini Anggi, masyarakat itu baru didatangin polisi aja udah ketakutan kayak apa satu gitu loh.